gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan mau nggak dengan adik saya. Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayati lah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor, itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen, dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya Pak. Karena saya itu Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Laweyan, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Sharing
menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja bilang itu tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena presiden itu walaupun mana nggak bisa kita coba-coba, harus orang yang mempunyai kapasitas yang betul. Kapasitas yang betul-betul mumpuni, tidak seperti sekarang ini ya. Maaf saya katakan kalau saya mau di apa ya, tidak ada masalah itu. Dan pada waktu tahun 98 saya juga pelaku di sana ya, sebagai Komandan Kormar saya pelaku. Saya melihat kekuatan kita itu hanya dua, gabungan daripada mahasiswa dengan TNI, gabungan. Saya kalau sudah masuk di sana, namanya Pak Dr. Haryadi Darmawan, yang bilang, Mas Harto, saya bawa 14 truk ini ke sana, susah masuk. Tunggu dulu mas, nanti kita masuk. Dan masuk. Dan pada waktu itu kalau menurut saya negara kita bukan tidak dalam keadaan baik-baik saja, enggak. Keadaan negara kita masih bagus. Bagus. KKN ya tidak seperti ini juga. Ini juga saya kira dengan adanya undang-undang akan dirubah apa segala macam ini kan untuk lebih memperdalam KKN itu. Zaman dulu ya ada KKN ada, tapi setelah 30 tahun memerintah Pak Harto anaknya, dan dia punya alasan anaknya jadikan menteri apa ya sosial udah 30 tahun, dan dia juga sebagai ketua Golkar segala macam. Sekarang terus terang yang saya komplain sampai saat ini, saya komplain terus terang, kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Pemilu kita pertama tahun 55 berapa mungkin? Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali kita akan membahas tentang seputar komentar-komentar netizen. Di sini teman-teman terdapat komentar netizen seperti, Pak Jokowi tidak pernah kuliah Pak, jadi nggak bisa menunjukkan ijazah karena nggak punya ijazah. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, itulah kesalahan terbesar yang tidak dapat akan termaafkan oleh rakyat Indonesia. Adili PDI dan Megawati, mana tanggung jawabnya bahwa si Dajjal iblis dalam pemerintah ini cuma jadi perusak negara bangsa. Di sini juga teman-teman terdapat komentar yang bilang ijazah Jokowi asli perlu diperiksa kejiwaannya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, tuh lihat Jokowi jangan kabur, dengerin biar malu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, si Jokowi wajib diproses, kalau tidak diproses hukum maka terkutuklah para penegak hukum yang punya kewenangan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, foto ijazahnya beda jauh dengan orang yang bernama Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kapan Indonesia pecah telur? Ada mantan presiden dibuai sama rektor UGM tuh biar menorehkan sejarah baru di Indonesia. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, mengapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya yang katanya asli? Kalau memang asli, kasusnya semua orang menuduh Jokowi. Ada apa sebenarnya Jokowi ini? Jangan-jangan ada peristiwa yang lebih besar. Andai ijazahnya ditunjukkan ternyata palsu, jadi penegak hukum harus memaksa Jokowi tunjukkan ijazahnya, seret paksa Jokowi ke pengadilan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, pembuktian sah depan mata ijazah palsu Jokowi, dan foto ijazah itu bukan Jokowi memakai foto orang lain. Ini adalah tanda bukti nyata. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, cepat hukum biar tahu malu pengkhianat rakyat Indonesia. Gelombang kiamat tetapi memohon rakyat. Negara hukum, negara dirusak sendiri. Uang dari mana sibuk itu kalau tidak ngorupsi buat tutup ijazah palsu? Insinyur gombal tidak tahu malu 10 fake quotes negara. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, semoga kebenaran terungkap dengan menunjukkan ijazah asli apa enggak, supaya tidak gaduh berkepanjangan. Sudahi kebohongan ini. Ingat, kebohongan tidak akan kekal dan kalah dengan kebenaran.
Di sini juga teman-teman terdapat komentar, seharusnya pihak UGM menuntut malah terbalik. Kalau semua pejabatnya sudah pada bohong, memang sudah susah cari nafkah yang benar-benar halal. Biarkan Indonesia bubar karena tidak ada keadilan hidupnya, tidak ada hukum seperti hewan yang besar. Yang menang akan terjadilah permusuhan yang terperangkap dalam surat Tagabut, istri, anak-anaknya, semuanya itu sastro. Kita maka berbuatlah yang baik dan benar. Kebenaran itu milik Tuhan agar umatnya bisa hidup sejahtera. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, walaupun ada 100 saksi kunci untuk kasus ijazah palsu dan menunjukkan bahwa kepalsuan ijazah palsu 99% itu nggak bernilai kalau presiden tidak angkat bicara. Hingga serapah hukum bisa bermain terus. Biar para ahli dan berkuasa hukum Roy vs. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, walah si Petruk emang jago ngibul, bohong licik. SMK masih banyak yang dibohongi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, terima kasih saudaraku atas penjelasan tentang masalah ijazah palsu Jokowi sudah palsu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, rakyat udah nggak percaya dengan Joko Widodo yang selalu berbohong. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, bukti bukan ijazah saja yang nggak jelas, latar belakang anak siapa saja Jokowi tidak jelas. Hancur negara ini masa tidak keras sih. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Bapak udah lelah, rakyatmu kapan terakhir drama ijazah palsu? Mut zolim NKRI, sakit-sakit bangsamu, malu 7 turunan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, benar Pak Jokowi, tipu terus, dihukum saja. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, siapa yang salah mencalonkan Jokowi yang minta maaf pada rakyat biar malu mantan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, capek, semoga Tuhan melaknat penipu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kalau uang miliaran jadi sulit sekali untuk mengadili ijazah Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, sudahlah kebohongan karena kebohongan bisa menghancurkan semua amal-amal kebaikan Anda. Ketahuilah bahwa kekuasaan tidak akan pernah mempermudah perjalanan Anda di akhirat. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, apapun pangkat dan jabatan siapapun orangnya dan apapun agamanya, dimanapun domisilinya tetap harus bela pihak yang benar, jangan berpihak pada uang. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, percuma udah basi nasi udah jadi bubur. Sekarang seluruh rakyat harus cari yang membuat ijazah dan tangkap. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, saya juga percaya ijazah Jokowi asli, alasannya itu foto ijazah bukan foto raut muka Jokowi, itulah yang namanya ijazah asli atau palsu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, jujurlah agar NKRI ku tidak gaduh. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Jokowi harus cepat ditangkap dan diadili dan Gibran secepatnya dimakzulkan agar negara tidak gaduh terus-terusan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, harusnya itu para peliharaannya untuk menasihati junjungannya, berani karena tidak takut karena masalah. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Pak Jokowi sudah tunggu waktunya kena kutukan dengan terlalunya. Pak Jokowi banyak nipu orang, pusing capek dengarnya, masa bodoh. Kapan koruptor dan ijazah palsu ini dan pengkhianat ini pancung, apakah nunggu rakyat dan TNI kudeta? Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.